Yang paling besar ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan Kristen, kasih bukan sekedar identitas atau ciri kekristenan, tetapi jiwa dan jati diri Kristen. Itu berarti seorang Kristen secara mutlak haruslah memiliki kasih dalam hidupnya. Tentu saja hal ini terjadi karena Yesus Kristus yang adalah kasih telah menempati ruang hatinya. Kasih dan kekristenan tidak dapat dipisahkan, sebagaimana sejatinya Kristen adalah pengikut Kristus. Rasul Paulus prihatin melihat keadaan jemaat di Korintus yang mengalami krisis kasih. Mereka yang merasa dirinya memiliki berbagai karunia dari Tuhan menjadi sombong dan mulai menganggap diri lebih dari yang lain. Padahal apabila dibandingkan dengan semua karunia rohani, bahkan dibanding dengan iman dan pengharapan ayat 13, maka kasih adalah yang paling besar dari kesemuanya. Beberapa hal penting tentang kasih. 1. Keutamaan kasih ayat 1-3. Karunia berkata-kata, bernubuat, memiliki pengetahuan dan iman yang sempurna dikejar banyak orang karena dianggap sebagai karunia yang paling utama. Namun pada bagian ini Rasul Paulus menunjukkan hal yang lebih utama dari semua karunia, yaitu kasih. Frase "tetapi jika aku tidak mempunyai kasih" diulangi sebanyak 3 kali, menunjukkan keutamaan kasih, bahwa tanpa kasih kesemuanya tidak berguna. Ayat 3 mengangkat karunia-karunia yang nampak sebagai sebuah pengorbanan, yaitu membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Namun tanpa kasih tidak ada faedahnya. Kasih adalah yang pertama-tama dan terutama harus dimiliki seorang Kristen sebelum ia mengembangkan karunia lahiriahnya. Inilah yang disebut dengan keutamaan kasih. 2. Karakteristik kasih ayat 4 sampai ayat 7. Kasih sebagai ukuran kualitas karakter yang membedakan antara manusia sebagai warga kerajaan sorga dengan manusia dunia. Kasih terwujud dalam beberapa sifat yang mencerminkan karakter Kristus sendiri. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih adalah dasar praksis kekristenan. Karena itu, marilah kita sebagai pengikut Kristus terus mengingat pernyataan ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. 3. Kesempurnaan kasih ayat 8 sampai ayat 13. Kasih tidak berkesudahan, menunjukkan nilai kekekalan kasih. Bila dibanding dengan karunia-karunia yang bersifat sementara, bahasa roh akan berhenti dan pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tetap ada selama-lamanya. Kasih berbeda dengan karunia-karunia lahiriah, karena ketika yang sempurna itu tiba, ia tidak akan berakhir. Kasih melampaui temporalitas dan memiliki sifat eskatologis. Nada eskatologis diperkuat oleh ayat 13 yang merupakan kesimpulan dari pasal 13. Kasih adalah yang paling besar dari iman dan pengharapan. Karena ketika Kristus datang kali yang kedua, iman dan pengharapan akan berakhir. Iman akan mencapai kepenuhannya dan pengharapan akan mendapatkan penggenapannya. Di dalam kekekalan, kasih akan terus bertahan sebagai karakter dari relasi Allah dan umatnya. Sahabat Iktus, banyak orang Kristen yang berlomba-lomba untuk memperoleh karunia-karunia yang utama. Namun hari ini
kita belajar untuk melihat hal yang lebih utama dari semua karunia rohani, yaitu kasih. Karunia rohani dapat ditiru, namun tidak demikian dengan kasih. Ini adalah karakteristik yang nampak hanya bila kita memiliki relasi yang baik dengan Kristus. Saya harus tetap memiliki relasi yang intim dengan Kristus, sumber kasih. Karena semakin saya jauh dari Kristus, maka kasih yang ada dalam diri saya pun menjadi semakin hambar. Tetapi sebaliknya, jika saya dekat dengan Kristus, maka karakternya akan terwujud dalam sikap hidup saya setiap hari. Saya menyadari bahwa kasih bukan sekedar perkataan, tetapi tindakan yang nyata dalam proses menuju sempurna hingga kedatangannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih utama bagi saya, karunia-karunia rohani ataukah kasih? Apa saja karakteristik kasih yang terwujud dalam hidup saya? Karakteristik kasih seperti apa yang masih perlu dibenahi dalam hidup saya menuju sempurna untuk menjadi serupa Kristus? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkaulah yang mengerjakan kasih dalam hati saya, sehingga saya dapat berbagi kasih kepada orang lain. Ampuni saya, karena seringkali hanya berpikir tentang diri saya sendiri dan hanya mengejar sesuatu yang membuat saya menerima pengakuan yang lebih dari orang lain. Saat ini saya memahami bahwa Engkau menginginkan saya untuk menjadi agen kasih-Mu dimanapun saya berada. Saya rindu agar orang lain dapat mengenal kasih-Mu. Amin. Kasih bukan sekedar kata-kata. Kasih adalah tindakan nyata.